1965 dan ditemukannya di lubang buaya. Saat tentara Jepang mendarat di Indonesia, beliau juga pernah dipenjara, tetapi beliau melarikan diri. Dan semasa hidupnya, beliau mengikuti pusat latihan pemuda di Bondan, Semedan, dan Chuxintai. Selain itu, Beliau bekerja di kantor pendidikan masyarakat. Di era kemerdekaan beliau mencatat masuk ke TKR dan di sana beliau mencatat dengan ikut serta pada pasukan Ambarawa melawan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Panglima Jenderal Sudirman dan Jenderal Suprapto karena menjadi beliau. setelah Indonesia mendapatkan kedaulatannya beliau sering bertugas. Pertama, beliau ditugaskan menjadi staf tentara di Semarang, lalu diangkat menjadi staf tentara Angkatan Darat di Jakarta, kemudian menjadi Kementerian Pertahanan. Setelah pemberontakan darat di Padang, beliau diangkat menjadi deputi atau wakil kepala staf Angkatan Darat yang berada di wilayah Sumatera, yang markasnya berada di Medan. Selama di Medan, beliau merasa sangat berat karena harus benar-benar menjaga supaya tidak terjadi pemberontakan seperti sebelumnya. Jenderal Suprapto merupakan salah satu petinggi TNI AD. Pada saat malam kejadian 30 September 1665, beliau dijemput paksa oleh pasukan Cakra dan tidak ada salah satu anggota yang mengetahui keberadaannya. Kecuali si beliau yang mendengarkan suaranya di balik pintu kamar, dan sejak saat itu beliau tidak pernah pulang lagi. Dan pada tanggal 3 Oktober ditemukan meninggalnya beliau di lubang buaya. Mau tahu nggak sih sejarah lengkap tentang kehidupan Letnan Jenderal R. Suprapto? Jangan kemana-mana ya, tetap ditonton video selanjutnya. Terbangun dari tidurku yang singkat dengan perasaan cemas di dada. Gigiku baru saja dicabut dan rasa sakitnya masih menyiksa. Aku keluar rumah hanya mengenakan sarung, sendal, dan kaos oblong. Di luar, sebuah kegelapan menyelimuti sekelilingku dan udara terasa tegang. Kopral II Suparman mendekatiku dengan berita bahwa Presiden ingin segera bertemu. Aku merasa aneh, tidak pernah terjadi sebelumnya pertemuan mendadak seperti ini. Namun aku tidak diizinkan untuk berganti pakaian. Tanpa banyak pertimbangan, aku dibawa ke dalam truk Toyota oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September. Perjalanan itu terasa seperti mimpi buruk. Hatiku berdebar-debar, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesekali, suara mesin truk menyela keheningan malam. Aku mencoba memahami situasi, tetapi kebingunganku semakin mendalam. Aku ditarik keluar dari truk dan aku melihat sekelilingku dalam kegelapan sepenuhnya. Kemudian terdengar suara tembakan yang menggema. Rasa sakit menusuk tubuhku. Mereka menembakku. Aku jatuh ke tanah, merasakan luka-luka yang menusuk. Itu adalah saat terakhirku di dunia ini. Tubuhku tergeletak di tanah dengan luka-luka yang menghiasi diriku. Dari perjuangan pemerintah rakyat Indonesia kemudian menetapkan sebagai pahlawan revolusi sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. Peristiwa tragis ini Gerakan 30 September 1965 meninggalkan luka mendalam bagi semua yang terlibat. Itu adalah sebuah kisah kelam yang takkan pernah terlupakan. Nah teman-teman, tadi adalah sejarah kehidupan dari Jenderal Suprapto. Semoga video tadi dapat mudah dipahami dan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dari Gugus 22 Media R. Suprapto.